Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki selaku Wakil Kepala Sekolah Humas. Izinkan saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Bojong sebagai berikut. Dr. Andes Sunarna MM, Kepala Sekolah. Dr. Randa Tri Lestari, Guru BPBK. Dr. Andes Paulus Sukiti, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Dr. Randa Samratul Janah, Guru Mata Pelajaran Fisika. Dr. Andes Harsono, Guru Mata Pelajaran Sejarah. Kristanto Budi Utomo SPD, Guru Mata Pelajaran Fisika. Asih Anggraini SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Iwan Widianto SPD MPD, Guru Mata Pelajaran PJOK. Sri Rezeki SPD, Guru Mata Pelajaran Sejarah. Muhammad Subhan SSOS, Guru Mata Pelajaran Sosiologi. Sugeng Priyono SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Biologi. Dr. Andes Masrohin, Guru Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Zafarul Aziz SE, Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Samsul Arifin SSI MPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Hadi Yudo Pranoto SPD, Guru Mata Pelajaran Biologi. Mahmudin SPD, Guru Mata Pelajaran Kimia. Ana Susanto SPD, Guru Mata Pelajaran Geografi. Wasiha SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Bambang Irawan SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Nur Sobah SPD, Guru Mata Pelajaran Kimia. Anissa Solihati Agni SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Ardiani Wahyuningrum SPSI MPSI, Guru BPBK. Eko Sustianti SSI, Guru Mata Pelajaran Biologi. Sukron Amri SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Makmun Nasir SPD, Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Imam Arif Priandi MPD, Guru Mata Pelajaran PJOK. Kurnia Sandi SPD, Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Dr. Andes Agus Hafidin, Guru BPBK. Alip Putusunu Bagus Prakosa SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Evi Bahar SPD, Guru Mata Pelajaran PPKN. Ulufi Puji Astuti SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa. Lesianti SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Siswi Susilowati SPD, Guru Mata Pelajaran Seni Budaya.
Peterjini Salami SPD, Guru Mata Pelajaran PJOK. Imada Cahya S, SPD, Guru Mata Pelajaran Sejarah. Ziana Walida SPD, Guru Mata Pelajaran Prakarya. Anissa Zulfa SPD, Guru Mata Pelajaran Prakarya. Aditya Bima R, SPD, Guru Mata Pelajaran PPKN. Fala Sipatul Asifa SPDI MPD, Guru Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Eko Supriyadi SSI GR, Guru Mata Pelajaran Matematika. Arif Danang Setiawan SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. RR Lutfiani Nurhanifah SPD, Guru Mata Pelajaran Matematika. Samsul Ma'arif SPDI GR, Guru Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Arif Rahman SPD, Guru Mata Pelajaran Geografi. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Tanpa Demikian uraian materi yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Widianto SPD BD akan membawakan materi berkaitan dengan pengetahuan COVID-19. Berkaitan dengan COVID-19 ini memang di masa sekarang untuk CPD yang sedang mengikuti kegiatan MPLS ini, pesan saya tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, cuci tangan, bergaya hidup sehat, tetap waspada kemanapun kalian pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Insya Allah kalian akan selamat. Kalau memang kalian dalam keadaan tidak sehat, mendingan kalian di rumah, tidak perlu jalan kemana-mana. Yang tidak perlu, mendingan kalian tetap di rumah
dengan menjaga kondisi tetap berolahraga. Materi yang perlu saya sampaikan yang pertama dalam hal ini adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang COVID. Materinya adalah sebagai berikut. Oke, selamat pagi untuk calon peserta didik. Pada hari ini saya akan membawakan materi berkaitan tentang pengetahuan COVID-19. Apa itu COVID-19? Jadi virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, dalam hal ini adalah golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19. Dalam istilahnya, COVID itu singkatan dari coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh dunia, di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus ini menular melalui percikan dahak atau percikan dahak atau yang lebih dikenal dengan droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Gejala-gejala untuk COVID-19. Gejalanya, untuk gejala awalnya, infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan bisa juga sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah tambah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam yang tinggi, batuk berdahak, bahkan bisa keluar darah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Tetapi secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. 1. Demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Tetapi ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun ini jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau istilahnya adalah anosmia, ruam di kulit,
gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Dan kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Gunakan atau guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR. Bisa di sekitar rumah Anda, bisa di klinik, bisa di puskesmas atau dokter terdekat. Segera lakukan isolasi mandiri atau isoman bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah saya sebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak langsung dengan penderita COVID-19. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas atau ke klinik. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi yang mungkin tersedia di media sosial dan lain sebagainya mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan atau obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau yang lebih berbahaya adalah menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Sekarang kita berbicara tentang penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau yang kita kenal dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Dalamnya tulisannya adalah SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Karena mungkin batuknya tidak pakai tisu, tidak ditutupi, sehingga akan menularkan pada orang lain. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah atau droplet tadi dari ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya
atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan pasien 19 atau pasien COVID-19 perlu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Sekarang kita berbicara tentang diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter pasti akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter pasti akan melakukan beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, rapid test. Rapid test ini adalah untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Namun, rapid test antigen sekarang dianggap lebih akurat dibandingkan rapid antibody. Meskipun demikian, pemeriksaan rapid test atau swab antigen tidak dianjurkan untuk dilakukan mandiri di rumah. Artinya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan oleh petugas medis. Terus yang berikutnya adalah swab test atau tes PCR. Ini untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Langkah berikutnya adalah dengan pemeriksaan model CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selain itu, tes menggunakan alat Genose juga bisa digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi virus corona. Hasil rapid test COVID-19 atau tes Genose misalnya positif, kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Sekarang berikutnya berbicara tentang pengobatan virus corona atau COVID-19. Perlu diketahui bahwa belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala yang mungkin menambah sakit dan mencegah penyebaran virus corona.
beberapa hal, diantaranya merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Ingat, untuk penderita COVID yang berat. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Yang berikutnya, dokter atau tenaga medis menganjurkan kepada penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Juga akan menganjurkan kepada penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sekarang komplikasinya, untuk komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi, diantaranya yang kita kenal dengan istilah pneumonia. Ini adalah infeksi paru-paru. Berikut, infeksi sekunder pada organ lain, bisa juga gagal ginjal, bisa juga akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, dan lebih parah mengakibatkan kematian. Bicara pencegahan virus corona, di saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Di antaranya adalah 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak atau kepentingan yang mendesak. Dan pada saat keluar pun gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi misalnya ke pasar, ke sekolah, ke tempat ibadah, atau keramaian yang lain. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kalian atau Anda mencuci tangan. Selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, rajin berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Karena stres ini justru sangat membahayakan kalau Anda terlalu fobia, takutan berlebihan, sehingga berdampak tidak nyaman untuk istirahat, tidak nyaman atau tidak selera untuk makan. Nah, ini penyakit akan timbul di situ. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian yang seperti di atas saya katakan, ingat, buang tisu yang untuk menutupi ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan di rumah, ada tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi, termasuk barangkali ke sekolah di kelas, lingkungan sekolah,
dan lain sebagainya. Untuk yang diduga atau orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya disebut dengan ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yang pertama, lakukan isoman atau isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ingat, bila ingin ke rumah sakit saat gejala pertama berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput, karena harus menggunakan alat pelindung diri atau APD, tidak sembarang orang. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu, ini berulang-ulang ini. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Jangan pakai tangan telanjang tanpa tisu. Tapi setelah itu, tisu segera dibuang ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan yang terbaik yang perlu dilakukan. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengajak kepada Anda, kalian semua, terutama untuk calon peserta didik, apa yang tadi saya sampaikan untuk bisa dimengerti, bisa dilaksanakan. Keluarga besar SMA Negeri 1 Bojong siap selalu patuhi prokes. Tetap semangat, salam sehat selalu, tetap jaga kebersihan, pola hidup, pola makan, biasakan kalian disiplin untuk bergaya hidup sehat, rajin berolahraga, insya Allah kalian akan selamat semua. Semangat, kalian tetap mengikuti MPLS di tahun pelajaran 2021-2022. Salam sehat, semangat, hidup CPD SMA Negeri 1 Bojong. Demikian materi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pengetahuan COVID. Mudah-mudahan kalian memahami betul bagaimana cara kalian berdampingan dengan COVID-19. Intinya kalian tidak perlu panik, tetap jaga kesehatan, jangan terlalu fobia, tapi kewaspadaan penting. Tetap sehat, selamat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojong yang kami banggakan.
dan peserta MPLS tahun 2021-2022 yang kami banggakan pula. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu pendidikan, kesehatan, dan prestasi. Namun sebelum saya menyampaikan materi tersebut, terlebih saya perkenalkan dulu untuk saya sendiri, yaitu Imam Arif Priyandi. Saya di SMA Negeri 1 Bojong mengampu sebagai guru PJOK. Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat kepada peserta didik baru karena pada tahun ini kalian sudah menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Bojong. Mudah-mudahan di SMA atau di sekolah yang baru ini kalian bisa mencatatkan prestasi yang terbaik supaya kalian bisa membanggakan nama baik sekolah serta membanggakan kedua orang tua kalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan memaparkan materi pendidikan, kesehatan, dan prestasi. Silakan kalian bisa perhatikan dari awal sampai selesai. Pendidikan, kesehatan, dan prestasi oleh Imam Arif Priyandi MPD, guru PJOK SMA Negeri 1 Bojong. Pengertian pendidikan dilihat secara bahasa atau etimologi. Pendidikan itu sendiri berasal dari kata pedagogi. Adapun untuk kata pedagogi terdiri dari dua kata, yaitu pait yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Dari pengertian tersebut, pedagogi atau pendidikan adalah ilmu dan seni mengajar anak. The art and science of teaching children. Merujuk dari bahasa Jawa, pendidikan berasal dari kata panggulawentah. Panggulawentah itu sendiri adalah proses mengolah, merubah, dan mematangkan. Apa saja yang kita olah? Yang kita olah adalah intelektualnya, keterampilannya, emosionalnya, serta spiritualnya. Baik kita olah, baik kita rubah, maupun baik kita matangkan. Untuk pengertian pendidikan, menurut para pakar pendidikan itu sendiri, yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Adapun menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakatnya. Kesimpulan untuk pengertian pendidikan adalah yaitu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak baik menjadi baik. Kemudian pengertian kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan di dalam tubuh. Kemudian untuk pengertian pendidikan kesehatan, menurut para pakar pendidikan adalah pendidikan kesehatan suatu proses perubahan perilaku secara terencana pada diri individu, kelompok, atau masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Suliha 2006. Yang kedua, pendidikan kesehatan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan agar tercapai hidup sehat secara optimal. Nasution 2004.
Yang ketiga, pengertian prestasi. Prestasi adalah capaian atau hasil, sedangkan prestasi pribadi yaitu hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat diperoleh dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi di segala aspek kehidupan. Macam-macam prestasi. Yang pertama, prestasi belajar. Prestasi belajar diperoleh seorang pelajar pada saat seorang pelajar tersebut masih duduk di bangku sekolah atau perkuliahan. Kemudian adalah prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu prestasi yang diperoleh oleh karyawan atau seorang pekerja pada unit pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah prestasi seni. Prestasi seni ini diperoleh seseorang dalam bidang keseniannya, entah itu musik, tari, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesenian. Yang keempat yaitu prestasi olahraga. Prestasi olahraga diperoleh oleh seorang atlet dalam menjuarai suatu event kejuaraan, sebagai contoh kejuaraan Popda, kejuaraan O2SN, maupun kejuaraan SEA Games ataupun Olimpiade. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah prestasi lingkungan hidup. Prestasi lingkungan hidup biasanya seseorang peroleh atau kelompok masyarakat peroleh di lingkungan hidupnya masing-masing, yaitu apabila dalam suatu lingkungan sekelompok masyarakat atau seseorang itu berhasil mendapatkan suatu reward atau hadiah atau penghargaan baik dari instansi kesehatan, instansi apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya. Kesimpulan umum dari materi yang sudah disampaikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan kesehatan dan prestasi adalah adanya perubahan ke arah yang positif, baik intelektual, keterampilan, sosial maupun kesehatan, demi mencapai prestasi diri, kelompok maupun masyarakatnya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi paparan materi dari saya yang pada kesimpulannya adalah bahwasanya pendidikan itu adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum baik menjadi baik. Kemudian untuk secara keseluruhan, untuk kesimpulan umumnya adalah pendidikan kesehatan dan prestasi adalah adanya perubahan, baik mulai dari segi intelektual, karakter, kemudian emosionalnya, sehingga kalian bisa mencapai prestasi yang kalian cita-citakan. Dan harapan dari kami selaku Bapak Ibu guru kalian, mudah-mudahan kalian di sini bisa mengukirkan prestasi yang terbaik di sekolah kalian yang baru, yaitu SMA Negeri 1 Bojong. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Rabu 14 Juli 2021. Kalian semua, anak-anakku teristimewa, peserta didik kelas 10 telah selesai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pertama-tama kita naikkan juga ucapan terima kasih kepada semuanya, baik anak-anakku sekalian, orang tua, Bapak Ibu guru, dan seluruh panitia yang telah mendukung
suksesnya pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri Bojong tercinta ini. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, dengan berakhirnya MPLS ini berarti akan dilanjutkan pula kegiatan-kegiatan yang lain berikutnya. Bukan berarti kegiatan ini sudah selesai. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah hanya taraf awal, memberikan pengetahuan, pemahaman sedikit tentang keadaan di sekolah kita SMA Negeri 1 Bojong ini. Apa yang harus kalian siapkan, apa yang harus kalian lakukan untuk mengantar kalian menjadi sukses belajar di SMA Negeri 1 Bojong. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, dengan berakhirnya MPLS ini, maka mulai besok pagi dan seterusnya kalian harus mengikuti kegiatan-kegiatan lanjutan. Antara lain adalah koordinasi di masing-masing kelas kalian, atau nanti akan dibagi kelas, yaitu MIPA 1 sampai 5, IPS 1 sampai IPS 3. Tentunya dengan adanya pembagian kelas dan lain-lain tadi akan mempermudah kalian, mempermudah kita semua untuk berkoordinasi. Kenapa? Karena di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, beberapa hal yang harus kita siapkan dari sekarang, baik sekolah maupun kalian, adalah belum bisanya pembelajaran tatap muka atau PTM, sehingga perlu dipersiapkan untuk pembelajaran jarak jauh dengan segala sarana prasarana, kemampuan, SDM dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anak-anakku, saya juga berpesan, meskipun dalam situasi yang demikian, belajar itu adalah tetap, artinya belajar sepanjang masa dalam situasi dan keadaan apapun. Sebab jangan sampai adanya pandemi COVID ini memutus harapan kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, pada akhir MPLS ini saya mengucapkan selamat kembali kepada kalian untuk mengikuti pendidikan selama 3 tahun ke depan di SMA Negeri 1 Bojong ini, dan saya juga berpesan tetap semangat dan jangan sampai ada yang putus di tengah jalan selama 3 tahun dalam situasi dan keadaan apapun. Apabila ada permasalahan-permasalahan dan sebagainya yang terkait dengan hambatan-hambatan atau gangguan kalian dalam menempuh pendidikan ini, silakan berkonsultasi kepada sekolah. Di sekolah ada pembimbing dari wali kelas, dari bapak ibu guru, guru BK, siswaan dan lain sebagainya. Semuanya siap membantu dan mendukung kalian untuk menjadi sukses belajar di SMA Negeri 1 Bojong ini selama 3 tahun ke depan. Nah, akhirnya tidak berpanjang lebar, demikian pesan saya saja, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan, tuntunan dan karunia-Nya teristimewa kalian diberikan kesehatan selama mengikuti MPLS ini 3 hari yang berlalu. Maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021 tahun 2022 ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Semoga Tuhan senantiasa menuntun langkah perjuangan kita sampai Anda lulus dari SMA Negeri 1 Bojong 3 tahun ke depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhembus angin malam mencekam, menghempas
membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir